Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma salli wa sallim shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-mu'allif al-syekh al-syekh Muhammad al-Khudari Muhammad al-Qudari bin Syekh bin Syekh Afifi Rafi'i al-Bajuri al-Bajuri fi kitabihi fi kitabih Nurul Yakin Nurul Yakin fi sirati fi sirati Sayyidil Mursalin sayyidil mursalin rahimahullahu rahimahullah ta'ala ta'ala wa nafa'na bihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid din fid din wad dunya dunya wal akhirah. wal akhirah. Amin. Amin. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada pertemuan yang kita ceritakan lalu, ya, Nabi disuruh berdakwah. Kalau berdakwah, ingat Allah Ta'ala, jangan mengharapkan apapun. Kalau dakwah pakaiannya rapi, gitu. Jangan minta imbalan. Orang kasih, alhamdulillah. Orang tidak kasih, dosa ribut-ribut, diam saja. Ya, seperti itu. Maka mulailah Nabi berdakwah. Ingat, selama Nabi di Mekah berdakwah 13 tahun, hanya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban itu cuma ada satu saja. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu aja. Dan ditambah satu kewajiban lagi, itu pun kata ulama, ada yang berpendapat 1 tahun sebelum berhijrah Nabi. Perintah apa itu? Perintah apa? Salat. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum berhijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum berhijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum berhijrah. Tapi kebanyakan mengatakan setahun sebelum Nabi berhijrah. Baru ada perintah sholat. Bayangkan tuh, kalau kita gabungkan umumnya 13 tahun, 12 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, yang didakwakan cuma satu aja. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Perintah zakat belum ada, perintah haji belum ada, perintah puasa belum ada, perintah apapun belum ada. Hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berbuat kepada manusia. Silaturahim, jangan menyakiti orang, tidak menzalimi orang, tidak berzina, tidak mabok, tidak. Kalau minuman masih halal waktu itu. Di Mekah itu minum khamar masih halal. Minuman khamar itu dilarang nanti di kota Madinah. Setelah di Madinah baru ada larangan minum khamar. Kalau dulu masih minum khamar masih dihalalkan itu. Nah itu. La ilaha illallah saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. 1 tahun sebelum berhijrah baru ada perintah salat. Yang lainnya belum ada. Nah karena itulah setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi tidak langsung terang-terangan dakwah. Kalau terang-terangan frontal, orang banyak gak terima. Nabi berdakwah pelan-pelan. Kata orang zaman sekarang, face to face apa namanya itu? Nah, 4 mata, satu-satu dipanggil, diajak sama Nabi. Dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut. Pelan Nabi berdakwah. Nah, kita lihat dakwahnya Nabi itu di Mekah ada terbagi 2. Ada dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia. Yang kedua namanya dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Pasal yang ketiga, dakwah menuju petunjuk. Dakwah menuju petunjuk. Ikutin. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi dan orang yang pertama kali masuk Islam.
as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama. Ya. Orang pertama masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah dan menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat bagi diri mereka. Mereka juga tidak mempunyai hujjah. Tahu hujjah? Dalil bahasa kita. Tahu dalil? Pembela. Mereka juga tidak mempunyai hujjah. Ikutin semuanya. Dalam hal tersebut kecuali hanya mengikuti apa yang disembah oleh kakek moyang mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki akhlak yang mulia selain hanya fanatisme dan kebanggaan belaka. Jadi mereka tuh orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu memang tidak ada akhlaknya, makanya disebut zaman jahiliyah. Ada lagunya zaman dulu tuh Abu yang masih kecil. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul, Nabi Muhammad namanya. Lagu zaman dulu tuh, masih kecil Abu ya, masih kelas berapa? 1 SD mungkin. Sudah 40 tahun yang lalu tuh mungkin sudah lagu itu. Zaman jahiliyah, apa arti jahiliyah? Kebodohan, bodoh. Jahil dalam bahasa Arab. Kenapa bodoh? Karena akhlaknya jelek. Jadi menunjukkan orang itu bodoh adalah akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek orang itu berarti dia bodoh. Karena kalau orang pintar nggak mungkin dia punya akhlak jelek. Orang pintar ucapannya baik, orang bodoh ucapannya jorok, kotor. Orang pintar tingkah lakunya baik, sopan santun. Orang bodoh nakal. Orang bodoh bandel. Itu sudah seperti itu hukumnya. Orang Quraisy, kafir Quraisy, saking bodohnya diajak untuk beriman kepada Allah nggak mau. Tuhannya yang terbuat dari makanan dia sembah begitu. Tuhan dibikin dari makanan, bikin dari kue, bolu, ote-ote, amparan tantak, dadar gulung, bingkah, singkong, pisang goreng, dibentuklah Tuhan. Disembah-sembah tuh Tuhan. Setelah lapar dimakan Tuhannya. Kan bodoh. Diajak beriman gak mau, menentang, malah melawan. Bahkan Nabi Muhammad mau dibunuhnya. Nah ada orang seperti itu zaman sekarang, berarti itu namanya jahiliyah. Apa ya namanya? Jahiliyah modern. Kalau zaman dulu namanya jahiliyah zaman dulu, sekarang jahiliyah modern. Nah itu tuh. Jahiliyah zaman dulu, anak sebelum lahir, anak dibunuh, anak perempuan dibunuh setelah lahir. Anaknya perempuan lahir dibunuh. Tapi orang jahiliyah zaman sekarang, modern zaman sekarang, anak belum lahir sudah dibunuh duluan. Dalam perut hamil si perempuan ini. Lalu apa? Digugurkan, masuk ke dokter kandungan yang jahat, diaborsi. Maka ini namanya jahiliyah modern. Kejam mana orang zaman dulu sama zaman sekarang? Kejam zaman sekarang. Kenapa? Karena belum lahir sudah dibunuh.
Bahkan yang parah ketika lahir anaknya dibunuh dengan tali pusatnya sendiri. Tali apa namanya itu? Tali pusat. Dibunuh anak tadi dengan cara apa? Dimasukkan dalam lubang WC. Tersangkut di dalam pipa WC. Ada orang mendengar suara bayi, kirain kuntilanak. Di mana suara ini? Diperiksa, nyangkut di dalam pipa WC itu. Dibongkar sama pemadam kebakaran. Ada bayinya. Coba jahatnya manusia zaman sekarang. Zaman dulu nggak berani membunuh bapak, mama nggak berani. Zaman sekarang bapaknya dibunuh, mamanya dibunuh. Sejahat-jahatnya orang zaman dulu masih sopan santun dengan orang tua. Zaman Abu ya teman ada yang berani sama orang tua. Zaman sekarang orang tuanya dihina-hina, dicaci maki. Zaman dulu ndak berani santri itu murid berani sama guru, ndak berani. Diam begitu, diapain? Dipukul sama guru, disangsi sama guru, ndak berani ngadu ke orang tua, ndak berani. Zaman sekarang balik. Berarti disebut jahiliyah modern. Nabi berdakwah kepada orang-orang zaman dulu seperti itu. Mereka sama sekali tidak memiliki akhlak yang mulia selain hanya fanatisme dan kebanggaan belaka. Termasuk zaman sekarang, fanatisme dengan temannya, fanatisme dengan gengnya. Kalau bukan gengnya, bukan grupnya, nggak mau. Fanatisme dengan klubnya, fanatisme dengan partainya. Sehingga selain kelompok dia nggak mau terima. Kalau ada yang tidak suka dengan dia, langsung dimusuhinya. Tidak cukup dimusuhinya, dipikirkan bagaimana untuk dibinasakan. Jahatnya itu orang sekarang juga. Bahkan melebihi orang-orang jahiliyah zaman dulu. Tidak ada akhlak. Ucapan kasar, tingkah laku kasar, mulutnya ucapannya corok, caci maki saja. Alhamdulillah. Inilah yang menyebabkan timbulnya banyak peperangan, saling menyerang di antara mereka dan menumpahkan darah. Zaman dulu, zaman sekarang banyak juga. Geng motor sana, klub sini, main serang-serangan. Kalau mau jadi anggotanya suruh kelahi dulu. Anggota geng ini suruh kelahi dulu. Bahkan kalau di Jakarta itu parah itu. Kalau mau jadi anggota geng motor harus apa? Berani bawa samurai, lalu kalau ada orang lewat disamurainya orang itu. Tak begitu, enggak tahu apa-apa disamurainya orang. Dikejar sama masyarakat, lari, merasa sok begitu. Nanti ketangkap polisi, nangis sudah. Waktu belum ditangkap gaya-gaya banget, tapi ketika ditangkap polisi nangis-nangis minta ampun. Yang orang bikin konten tuh, Jakarta di mana? Jakarta di mana tuh? Jaga apa? Jaga truk dijaganya, bikin konten. Abu ya kemarin waktu Jakarta mau ke Tangerang tuh, truk lewat dijaganya sama anak. Ini diceritakan orang mau mati ya. Ya itu, sok jagoan. Naik motor, ngetrek, loncat-loncat, jatuh dia plak. Dikepokin sama orang, alhamdulillah, jatuh juga itu orang. Kalian mati gitu. Disumpahi orang, dari tolong orang. Ya. Belagu. Kayak kamu gini cari perhatian banget. Kepingin cari perhatian supaya diperhatikan. Makanya kadang bikinnya aneh-aneh. Untuk apa? Cari perhatian. Kata anak zaman dulu, kata teman Abu ya, MPO. Apa yang MPO? Minta perhatian orang. Ketika mencari perhatian, tingkah lakunya aneh-aneh.
Kalau yang baik nggak apa-apa, bikin yang aneh-aneh, bikin yang supaya diperhatikan orang. Mas sekarang main TikTok, main apa, sampai mempermalukan diri sendiri, sampai mempermalukan diri sendiri, supaya terkenal itu sampai mempermalukan diri sendiri. Dia nggak sadar itu bahwa nanti di akhirat itu dipertanggungjawabkan itu. Jadi kalau ada orang bikin konten membuka aurat, joget sana, joget sini, terkenal, padahal itu di akhirat dipertanggungjawabkan. Orangnya sudah meninggal, videonya masih meninggal, videonya masih tertinggal di media sosial, ditonton sama jutaan manusia, dan semua itu akan menjadi saksi bagi kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi kalau mau minta perhatian, jangan mencari perhatian dengan gaya yang jelek. Entah cari perhatian sama Buya, enggak perlu kamu yang aneh-aneh, kamu bersihkan musola, kamu rajin, senang Buya perhatikan. Tapi kalau mencari perhatian dengan cara yang aneh-aneh, inilah itulah, bukan jadi perhatian, jadi muak, mau muntah aja, apa begitu? Bukan tambah suka, tambah tidak disukai orang. Nah itu. Dan orang yang mencari perhatian orang dengan cara jalan yang pintas, mau terkenal dengan cara bikin sensasi yang jelek, sebentar saja itu terkenal, bisa jatuh dia. Malunya maka sampai akhirat tetap malu. Belum nanti kalau sudah punya anak, sudah punya istri, suami, sudah punya istri, punya anak, punya cucu, dilihat videonya sama anak, wih, mamaku bahari begini ya, malunya itu, mamaku, bapakku dulu begini kelakuannya, malu, sebagai anak malu itu. Kalau sekarang nggak terasa itu, yang malu paling-paling orang tuanya, yang malu paling-paling gurunya. Dia belum sadar, nanti kalau sudah tahu, nanti sudah berjalan waktu, nah baru paham dia. Tapi kalau sudah berjalan waktu, apakah waktu yang lewat bisa kembali lagi? Nggak bisa, nggak bisa diulang lagi. Nah, orang jahiliyah menumpahkan darah, cuma sekarang begitu juga. Cuman ya tadi kata para penceramah, orang jahiliyah mudoreng ini lebih jahat daripada jahiliyah zaman dahulu. Dakwah Nabi zaman dulu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dengan membawa syariat yang belum mereka ketahui. Adapun sikap orang-orang yang berakal sehat dari mereka ialah bergegas untuk menyambut seruannya dan mempercayainya serta meninggalkan penyembahan berhala. Lihat itu tadi itu katanya. Adapun orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, orang yang pintar, orang yang bijaksana, ketika diajak kebaikan, nurut, ikut dengan kebaikan tadi, yang jahat ditinggalkan. Itu menunjukkan orang pintar tadi adalah dia baik, gampang dinasehati, ucapannya baik, kata-katanya baik, tingkah lakunya baik. Itu